وانشق البحار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan tafsir juz 30 dan kita masih di surat Al-Fajr, dan telah kita sebutkan bahwa surat Al-Fajr memiliki 3 pembahasan. Pembahasan utama ada 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang kaum-kaum yang mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di dunia, baik dengan harta mereka, jabatan mereka, atau bentuk fisik mereka. Tetapi mereka kufur kepada Allah Ta'ala, akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, isi utama di dalam surat Al-Fajr adalah karakter manusia, di mana di antara manusia dan mungkin setiap kita menilai kemuliaan seseorang pada penilaian dunia, sehingga kacamata kita dalam menilai seseorang itu pakai kacamata dunia. Maka orang yang Allah berikan banyak kenikmatan di dunia, berarti dia adalah orang yang paling mulia. Dan orang yang Allah sedikitkan kenikmatan dunia, berarti dia adalah orang yang hina. Dan itu kebanyakan kita kacamata menilai seseorang seperti itu, sehingga dibantah sama Allah Ta'ala anggapan seperti ini, karakter kita seperti ini, bahwa dunia itu tidak menjadi standar kemuliaan seseorang dan kehinaan seseorang. Tetapi standar kemuliaan seseorang itu ada pada sikap. Bagaimana kita bersikap ketika kita kaya, atau bagaimana kita bersikap ketika kita miskin. Sehingga ketakwaan itulah yang menjadikan standar seseorang itu mulia di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini tentang huru-hara, kejadian-kejadian besar ketika datang hari kiamat, yang intinya nanti di padang mahsyar, bagaimana kondisi manusia di padang mahsyar. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat 21 sampai 30. Allah Ta'ala berfirman, kalla idza tukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak, yaitu karakter manusia yang mereka cinta kepada dunia, mereka makan warisan dengan rakus, dan mereka sangat cinta kepada dunia. Maka Allah Ta'ala mengatakan, kalla, sekali-kali jangan seperti itu. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ingat ketika bumi akan digoncang dengan kegoncangan yang sangat dahsyat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan nanti Allah akan datang, Tuhanmu akan datang, wal malaku saffan saffa, dan para malaikat mereka membuat saf dan saf untuk menyambut datangnya Allah Ta'ala. Waji'a yawma idzin bi jahannam, dan di hari itu neraka jahanam akan didatangkan.
Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikrah. Di hari itu setiap orang akan sadar. Semua orang akan sadar. Wa anna lahu dzikrah. Dan jikalau peringatan itu sudah mereka terima ketika di dunia, yaitu kalau seandainya mereka itu menerima peringatan itu di dunia, niscaya akan bermanfaat. Tetapi sadarnya mereka ketika sudah di hari kiamat, sudah melihat api menyala-nyala, yaitu neraka jahanam, sehingga sadarnya mereka pun gak ada manfaatnya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Akhirnya dia mengatakan, jikalau, wahai jiwaku, qaddamtu li hayati, jikalau dulu aku mengamalkan banyak kebaikan untuk kehidupanku. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Di hari itu tidak ada seorang yang diazab dengan azab seperti itu selain mereka. Yaitu tidak ada seorang pun yang bisa mengazab mereka dengan azab yang mengerikan itu kecuali Allah Ta'ala. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat mereka dengan ikatan yang pokok kecuali di hari itu, yaitu orang-orang akan diikat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu radiyatan mardiyah, dalam kondisi kamu ridho dan kamu diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu bersama dengan hamba-hambaku yang bertakwa. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Ayat ini kalau kita perhatikan, Surat Al-Fajr ayat 21 sampai 30, Allah Ta'ala menceritakan bagaimana kejadian-kejadian besar ketika hari kiamat ditegakkan. Di mana ketika seseorang ketika masih hidup di dunia, cinta kepada dunia luar biasa. Manusia cinta kepada dunia luar biasa. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di pembahasan sebelumnya, ketika tolak ukur manusia dalam menilai kemudian seseorang itu dengan dunia, akhirnya mereka akan mengejar dunia mati-matian. Kenapa? Karena kita semuanya pasti ingin menjadi orang yang mulia. Tinggal standarisasi mulia itu apa? Jadi mindset kita tentang orang yang mulia itu kayak apa? Kalau kita memahami bahwa orang yang mulia itu adalah orang yang dunianya paling tinggi, dunianya paling banyak, maka pasti kita akan mengejar itu. Tetapi kalau kita itu mindset kita orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa, pasti kita pun akan mengejar itu. Kenapa? Karena semua kita pasti ingin menjadi orang yang mulia. Tinggal mindset kita saja. Jadi mindset kita itu harus kita bangun dengan bangunan yang benar. Cara menilai kemuliaan seseorang itu dengan cara apa? Maka ketika mayoritas manusia mereka itu menganggap kemuliaan seseorang itu ada pada dunia, semakin banyak kenikmatan dunia yang didapatkan berarti semakin mulia dia. Akhirnya orang itu akan cinta kepada dunia luar biasa. Dan telah kita sebutkan di antara karakter mereka, kalau mereka sudah cinta sama dunia, Allah Ta'ala mengatakan, balla tukrimunal yatim, kalian tidak memuliakan anak-anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, kalian tidak mau memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma, kalian makan harta warisan dengan rakus sekali sampai rela menzalimi yang lain. Wa tuhibbunal mala hubban jammah, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang luar biasa di hati kalian. Kenapa kok bisa seperti ini orang ini? Karena mindset mereka dalam menilai kemuliaan seseorang itu keliru. Mindsetnya kemuliaan seseorang itu dilihat standarisasinya adalah dunia. Itu keliru sekali. Maka Allah Ta'ala bantah anggapan seperti itu, bahwa anggapan seperti ini itu keliru. Dan nanti mereka akan sadar bahwasanya mindset selama ini itu keliru, bahwa
patokan dunia itu keliru sekali. Ketika menilai seseorang itu mulianya dengan dunia itu keliru. Dan kapan mereka itu akan sadar kekeliruan mereka itu? Ketika di hari kiamat. Di hari kiamat baru mereka akan sadar, tapi sudah terlambat. Sudah terlambat, sehingga ketika mereka mau memperbaiki diri, sudah tidak ada lagi kesempatan. Maka yang ada cuma penyesalan. Setelah itu mereka berharap, jikalau dulu saya itu beriman, jikalau saya dulu itu beramal soleh, jikalau. Tetapi semuanya tidak bisa diwujudkan kembali. Begitu di sini Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana kondisi nanti manusia ketika di hari kiamat, yang mana di hari kiamat penuh dengan penyesalan. Semua orang nanti akan menyesal sampai semuanya berangan-angan kalau seandainya mereka dikembalikan hidup lagi di dunia. Allah Ta'ala berfirman, kita bahas sedikit-sedikit. Allah Ta'ala berfirman, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ingat ketika bumi akan diratakan. Dakkan, yaitu kata para ulama itu akan diratakan, akan dihancurkan semuanya sama Allah Ta'ala. Dan nanti hari kiamat terjadi. Dan hari kiamat itu sangat mengerikan. Hari yang sangat-sangat mengerikan. Dan tidak bisa kita bayangkan bagaimana ngerinya hari kiamat ketika terjadi. Itu semua gambaran tentang hari kiamat, film-film yang menggambarkan tentang ngerinya hari kiamat, semuanya tidak ada yang benar. Yaitu tidak bisa digambarkan bagaimana ngerinya hari kiamat. Lebih dari itu nanti kengeriannya. Sehingga ketika hari kiamat itu adalah hari yang sangat mengerikan, maka alhamdulillah orang-orang yang beriman mereka tidak akan mendapati hari kiamat, yaitu terjadinya hari kiamat. Karena mereka akan dimatikan, orang yang beriman akan dimatikan sebelum datangnya hari kiamat. Allah nanti akan mengutus angin dari arah Syam, kemudian nanti akan mencari semua orang yang punya keimanan, kemudian dicabut nyawa orang-orang yang beriman sebelum hari kiamat. Sehingga yang ada sisa manusia itu hanya orang-orang yang gak punya keimanan. Bahkan mereka karakternya seperti binatang. Manusia-manusia yang seperti binatang. Dan mereka orang-orang yang paling hina yang Allah ciptakan. Manusia paling jelek yang Allah telah ciptakan adalah man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Orang yang mana ketika hari kiamat ditegakkan dia masih hidup. Bahkan dia bisa melihat dengan matanya langsung bagaimana ngerinya hari kiamat itu. Manusia paling jelek yang pernah Allah ciptakan. Allah Ta'ala berfirman, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ketika bumi diratakan sama Allah Ta'ala, dihancurkan sama Allah Ta'ala, dan diganti nanti dengan bumi yang baru. Demikian juga Allah mengganti dengan langit yang baru. Sehingga nanti ada bumi yang baru, ada langit yang baru. Bumi yang bersih, tidak ada dosa dan maksiat di atas bumi itu. Yaitu nanti di padang mahsyar, dinamakan dengan Arasatul Qiyamah. Atau kalau bahasa kita dinamakan dengan padang mahsyar. Sehingga bumi kita sudah nggak ada. Langit kita sekarang juga sudah nggak ada. Ganti semuanya sama Allah Ta'ala. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Hari di mana bumi akan diganti, demikian juga langit akan diganti dengan bumi dan langit yang baru. Yaitu yang tidak ada dosa dan maksiat di dalamnya. Ketika hari kiamat sudah datang atau sudah ditegakkan, kemudian nanti manusia akan dibangkitkan dari kubur mereka. Dan proses manusia dibangkitkan dari kubur mereka bagaikan biji yang ditanam. Jadi kita itu seperti biji, kayak benih yang ditanam di dalam tanah. Setelah itu nanti disiram. Setelah itu nanti akan keluar kecambah. Terus sampai akhirnya pecah kecambah ini. Setelah itu nanti terus akan naik lagi sampai menjadi sempurna. Dan rupanya manusia itu nanti seperti itu prosesnya. Dari mana nanti kita itu akan dibangkitkan lagi? Nanti kita akan dibangkitkan lagi dari tulang ekor kita. Jadi tulang ekor kita ini seperti benih. Semua jasad kita ketika kita mati, kemudian kita dikuburkan, maka semuanya akan dimakan oleh tanah. Kecuali ajabudz dzanab. Kecuali tulang ekor. Yang mana tulang ekor itu tidak mungkin dimakan oleh tanah. Setelah itu nanti tulang ekor ini
yang ada nanti akan disirami oleh Allah Ta'ala. Diturunkan air hujan dari atas langit. Setelah itu nanti manusia akan tumbuh. Manusia akan tumbuh seperti benih. Naik ke cambah, naik ke atas sampai menjadi manusia yang sempurna. Dalam kondisi manusia itu telanjang. Yang laki-laki tidak dikhitan, mereka tidak pakai sandal. Dan nanti orang yang pertama kali diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu nanti ketika manusia sudah ditegakkan, sudah dikeluarkan dari kubur mereka, kemudian setelah itu mereka digiring di sebuah tempat yang sangat lapang. Yaitu tempat ini lapang sekali, tidak ada gundukan, tidak ada lubangan. Di situ manusia nanti akan dikumpulkan bersama dengan binatang, demikian juga dengan jin, demikian juga malaikat, semuanya berkumpul di tempat itu. Itu yang dinamakan dengan padang mahsyar. Dan nanti matahari akan didekatkan sampai keringat bercucuran. Ada keringat yang menenggelamkan dia, ada yang sampai matanya, ada yang sampai dadanya, sampai perutnya, sampai kakinya, sesuai dengan amal mereka masing-masing. Ketika manusia sudah berkumpul di padang mahsyar ini dan panasnya menyengat, setelah itu Allah datang. Allah datang ke padang mahsyar untuk menyelesaikan urusan hamba. Yaitu Allah akan menjadi hakim yang menghisab manusia, kemudian menetapkan ini yang benar, ini yang salah. Itu nanti Allah yang akan menjadi hakimnya. Dan ketika Allah yang menjadi hakim, maka proses peradilan paling adil. Sehingga tidak ada kezaliman sedikit pun nanti di hari kiamat. Maka nanti ketika Allah datang, manusia itu semuanya dipingsankan semua. Yaitu penduduk padang mahsyar itu semuanya nanti akan dipingsankan. Setelah itu Allah datang dengan bercahaya. Allah itu datang dengan cahaya. Sampai akhirnya terang benderang. Yaitu padang mahsyar itu dengan cahaya Allah Ta'ala. Sampai akhirnya ketika Allah datang, nanti malaikat akan membuat soft-soft untuk menyambut datangnya Allah Ta'ala. Dan soft yang terbaik itu adalah soft yang dibikin oleh malaikat. Sampai Rasulullah mengatakan, bikinlah soft kalian itu seperti softnya malaikat. Maka Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, softnya malaikat itu seperti apa? Maka Rasulullah mengatakan, lurus, rapat, dan dipenuhi yang depan. Kalau sudah penuh baru yang belakangnya. Kalau sudah penuh baru belakangnya. Itu softnya malaikat. Ketika malaikat sudah datang menyambut Allah Ta'ala, kemudian nanti Allah datang, setelah itu Allah nanti akan duduk. Yaitu di kursi yang ada di padang mahsyar. Ketika Allah duduk, maka nanti Allah meminta malaikat untuk mendatangkan neraka jahanam. Neraka jahanam datangkan ke sini. Akhirnya neraka jahanam diseret oleh para malaikat, dan jumlah malaikat yang menyeret jumlahnya luar biasa banyaknya. Neraka jahanam membutuhkan 70.000 tali kekang untuk menyeret, dan setiap tali kekang ada 70.000 malaikat yang menariknya. Sampai akhirnya nanti neraka jahanam datang di padang mahsyar. Setelah itu baru manusia melihat depan mereka neraka jahanam, depan mereka Allah Ta'ala, dan ketakutan yang luar biasa. Malaikat semuanya membuat pagar betis, sehingga semua yang pengen lari semuanya ditangkap sama para malaikat. Akhirnya ketika orang melihat seperti ini semua baru sadar, rupanya dunia selama ini yang kita kumpulkan gak ada manfaatnya. Yang ada cuma penyesalan, dan mereka baru sadar waktu itu. Akhirnya nanti mereka akan mengatakan, jikalau dulu saya di dunia, saya itu orang-orang yang banyak berbekal untuk akhirat, orang-orang yang banyak beramal kebaikan. Tapi akhirnya apa? Mereka sudah terlambat. Mereka sudah tidak punya kesempatan lagi. Akhirnya nanti manusia terbagi lagi nanti menjadi dua. Ada orang-orang yang selamat, dinamakan dengan orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Nanti mereka akan dikumpulkan jadi satu. Setelah itu mereka nanti akan diperintahkan masuk ke dalam surga. Ada juga nanti jiwa-jiwa yang jelek, lawamah, jiwa-jiwa yang tercela, di mana nanti mereka nanti akan digiring menuju ke neraka jahanam. Dan itu ringkasan dari pembahasan di dalam surat Al-Fajr. Allah Ta'ala berfirman, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ingat ketika bumi itu nanti akan diratakan sama Allah Ta'ala, akan dihancurkan. Wajah rabbuka, dan Allah nanti akan datang, yaitu Tuhan kamu nanti akan datang. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah, Allah itu datang.
Nah, kalau Allah datang berarti Allah itu mendatangi. Allah itu bisa mendatangi, bisa berjalan, Allah bisa berlari. Menunjukkan apa? Menunjukkan Allah itu punya kaki. Allah itu punya kaki, dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Allah itu punya kaki. Cuma hanya itu saja yang kita tetapkan. Ya, hanya kaki. Berapa jumlah kaki Allah dan apakah kaki Allah itu punya jari? Wallahu a'lam. Karena tidak ada pembahasan yang lebih dari itu. Kalau penyebutan tentang kaki Allah ada. Demikian juga penyebutan tentang betisnya Allah ada. Wa yukshafu an sakin. Nanti Allah akan menyingkap betisnya. Wa yud'auna ila sujud. Kemudian memerintahkan kepada orang yang beriman untuk sujud. Menunjukkan apa? Menunjukkan Allah itu punya betis. Demikian juga Allah punya kaki. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Rasulullah menyebutkan tentang neraka jahanam dan surga yang mereka itu terus minta. Neraka dan surga itu minta tambahan sama Allah Ta'ala. Hal mim mazid, apakah ada tambahan lagi wahai Tuhanku? Akhirnya Allah menciptakan makhluk untuk mengisi kekosongan surga. Jadi di surga itu nanti ada beberapa tempat yang Allah ciptakan, tapi rupanya sudah tidak ada lagi manusia dan jin yang masuk surga. Akhirnya di surga itu minta lagi sama Allah Ta'ala, Tuhanku ada tambahan lagi enggak? Akhirnya Allah menciptakan makhluk yang diciptakan hanya untuk mengisi kekosongan surga. Demikian juga neraka jahanam. Neraka jahanam juga seperti itu. Neraka jahanam ada tempat-tempat di neraka yang kosong. Akhirnya neraka jahanam pun juga mengatakan kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, hal mim mazid, apakah ada tambahan lagi wahai Tuhanku? Akhirnya Allah Ta'ala memasukkan kakinya. Allah Ta'ala memasukkan kakinya ke dalam neraka jahanam sampai akhirnya neraka jahanam nanti mengatakan cukup wahai Tuhanku, sudah cukup, sudah penuh, neraka jahanam sudah penuh. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan Allah itu punya kaki dan Allah bisa datang. Allah bisa datang, Allah bisa bahkan bisa berjalan, Allah juga bisa berlari. Menunjukkan Allah itu memiliki kaki. Tapi itu saja yang kita tetapkan. Allah punya kaki, Allah punya betis, lebih dari itu wallahu a'lam. Berbeda dengan sifat tangan. Kalau sifat tangan jelas Allah Ta'ala mengatakan bahwa Allah itu punya dua tangan. Bal yadahu mabsuutatan, kedua tangan Allah terbentang luas. Berarti Allah itu memiliki dua tangan. Dan tangan-tangan Allah itu punya jari-jari. Qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Jari hati semua manusia itu berada di antara dua jari-jari dari jemari-jemari Allah Ta'ala. Sehingga menunjukkan apa? Menunjukkan Allah itu punya jari-jari. Tangannya, tapi kalau kakinya wallahu a'lam. Sehingga menetapkan ya butuh dalil, meniadakan juga butuh dalil. Terus bagaimana kalau kita itu nggak tahu dalilnya di dalam masalah kaki itu apakah punya jari-jari atau tidak? Nggak kita tahu, wallahu a'lam. Kita tidak boleh menetapkan, kita tidak boleh meniadakan. Intinya di antara sifat Allah, Allah itu datang. Wajah rabbuka, dan Allah akan datang. Datang untuk apa? Allah datang untuk memutuskan semua perkara hambanya, yaitu perkara makhluk. Maka itu di antara perkara yang membuat orang-orang itu sabar menghadapi kezaliman. Apa yang membuat kita itu sabar menghadapi kezaliman yang menimpa kepada kita? Karena kita menunggu peradilan Allah Ta'ala. Kalau peradilan dunia mudah sekali disuap. Karena manusia itu sangat cinta kepada dunia, sehingga mereka itu mudah sekali disuap. Sedangkan peradilan yang paling adil itu nanti di hari kiamat. Nah itu nanti kalau di hari kiamat itu Allah yang akan memutuskan. Sampai dalam masalah khilafiyah kita berbeda pendapat sekarang ini. Itu nanti Allah yang akan memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Nah itu di antara doanya Rasulullah itu ketika sholat malam. Biasanya Rasulullah mengatakan, ihdini lima khtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik. Tuhanku tolong berikan petunjuk kepada saya terhadap masalah khilafiyah yang ada. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Engkau wahai Tuhanku yang bisa memberikan petunjuk mana yang benar. Dan nanti di hari kiamat itu Allah yang akan memutuskan. Kalau tidak selesai di dunia, berarti nanti di hari kiamat akan diselesaikan sama Allah Ta'ala. Dan pengadilan Allah nanti di hari kiamat itu tidak ada kezaliman sedikit pun, sama sekali tidak ada. Sehingga itu yang membuat orang-orang yang terzalimi itu punya harapan. Nggak apa-apa lah kita yang dizalimi itu, misalkan kita itu hancur di dunia, kita mungkin habis-habisan, tetapi apa? Kita menunggu nanti peradilan yang paling adil, yaitu peradilan Allah Ta'ala. Sehingga jangan sampai kita itu merasa bahwa kita yang zalim itu akan menang. Demikian juga orang yang dizalimi itu akan kalah. Memang kalau dunia iya.
Dunia itu seperti itu, menang kalah itu ada. Menang kalah itu ada dan semuanya patokannya kekuatan di dunia. Tapi nanti di hari kiamat Allah yang akan memutuskan. Allah yang akan memutuskan dan biasanya nanti di hari kiamat Allah itu nanti akan menyiapkan pahala bagi orang-orang yang kalah di dunia. Orang-orang yang mereka itu merendahkan diri. Sedangkan orang-orang yang sok jagoan, orang-orang yang merasa menang, mereka nanti akan dihabisi oleh Allah Ta'ala. Itu kebiasaannya nanti seperti itu. Maka itu datangnya Allah untuk memutuskan perkara semua hambanya itu harapan bagi orang-orang yang terzalimi. Jika seandainya di hari kiamat pun tidak ada peradilan yang adil, maka kemana orang-orang yang terzalimi itu mengadu? Maka alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi orang yang terzalimi untuk mengadukan urusan mereka kepada Allah Ta'ala. Sampai nanti di hari kiamat itu orang yang terbunuh, misalkan orang yang dibunuh, dia nanti akan membawa orang yang membunuh. Sampai orang yang membunuh itu diseret sama orang yang terbunuh, yang dibunuh. Dipegang rambutnya, setelah itu diseret. Dihadapkan kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, tolong tanyakan kepada orang ini, 5 qatalani, kenapa dia itu membunuh saya, wahai Tuhanku? Akhirnya nanti selesaikan semuanya urusannya sama Allah Ta'ala. Baik itu, di hari kiamat itu, jangan kita merasa kalau kita menang di dunia urusannya selesai. La tasabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sekali-kali kalian merasa, kalian menganggap bahwasanya Allah lalai dari perbuatan orang yang zalim. Innama nu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Memang sengaja kami akhirkan. Kezaliman itu kami akhirkan untuk dihukum. Sehingga orang-orang zalim terkadang malah mereka diberikan banyak kenikmatan. Mereka diberikan banyak kenikmatan, banyak pengikut dan yang lainnya. Kenapa? Karena Allah akhirkan sampai datang zaman masa di mana semua orang akan ketakutan terhadap kezaliman mereka. Yaitu kapan itu? Di hari kiamat. Begitu intinya nanti Allah Ta'ala akan datang untuk menyelesaikan semua urusan hambanya. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffah. Dan ketika Allah Ta'ala datang, malaikat membuat soft-soft. Malaikat membuat soft-soft. Dan soft-softnya malaikat itu soft-soft yang terbaik. Softnya malaikat itu adalah soft-soft yang terbaik. Dan malaikat kalau kita perhatikan di sini menunjukkan berarti semua malaikat nanti akan berkumpul. Semua malaikat nanti akan berkumpul untuk menyambut datangnya Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala sudah datang, dan Allah ketika di padang mahsyar, Allah itu di puncak-puncak kemurkaan. Sehingga puncak kemarahan Allah ketika Allah di padang mahsyar ini. Sampai akhirnya para nabi dan rasul pun ketakutan. Tidak ada yang berani ngomong di waktu itu kecuali hanya satu orang saja yang diizinkan untuk berbicara. Wa qala shawaba, dan ucapannya harus benar, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dan Allah ketika di padang mahsyar, saking marahnya Allah Ta'ala sampai semua orang ketakutan. Sampai para nabi dan rasul ketika didatangi oleh para manusia, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, mereka semuanya ucapannya sama. Inna rabbi qad ghadibal ghadaba. Tuhanku pada hari ini telah marah dengan sebuah kemarahan lam yaghdab qablahu abadan. Tidak pernah marah seperti ini sebelumnya dan tidak akan marah seperti ini setelahnya. Yaitu kemarahan paling puncaknya Allah yang ketika di padang mahsyar ini. Sehingga semuanya ketakutan. Jadi manusia melihat Allah itu murka, marah, yang membuat mereka ketakutan, dan malaikat menutup padang mahsyar itu dengan barisan malaikat. Setelah itu Allah ingin menambah rasa takutnya manusia, maka Allah Ta'ala mengatakan waji'a yauma idzin bi jahannam, dan akan didatangkan neraka jahanam di waktu itu. Di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW beliau bersabda, yu'ta bi jahannam yauma idzin. Pada hari itu, yaitu pada hari padang mahsyar, neraka jahanam akan didatangkan. Laha sab'una alfa zimamin. Dan waktu itu neraka, untuk mendatangkan neraka, memerlukan 70.000 tali kekang. Yaitu untuk menyeret neraka sampai datang ke padang mahsyar.
ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurunaha. Dan setiap zimam, setiap tali kekang membutuhkan 70.000 malaikat yang menariknya. Menunjukkan bahwa jumlahnya malaikat banyak sekali yang menarik neraka jahanam. Sampai akhirnya neraka jahanam datang. Neraka jahanam datang sehingga manusia semakin ketakutan. Sudah Allah murka seperti itu, ditambah dengan neraka jahanam yang mereka lihat dengan mata mereka, akhirnya ketakutan demi ketakutan. Nah itu pada mahsyar itu sangat mengerikan. Maka Allah Ta'ala mengatakan waji'a yauma idzin bi jahannam. Dan neraka jahanam akan didatangkan. Sebenarnya neraka jahanam itu masih lama prosesnya. Bukan padang mahsyar. Neraka jahanam ada tempatnya sendiri. Cuma karena Allah pengen menambah rasa takut manusia di padang mahsyar, akhirnya Allah meminta neraka jahanam untuk datang. Akhirnya setelah itu neraka jahanam didatangkan. Dan ketika itu sudah Allah ada, demikian juga neraka jahanam didatangkan. Kemudian matahari didekatkan sampai keringat bercucuran. Akhirnya nanti dipanggil satu persatu. Satu persatu dipanggil sama Allah Ta'ala untuk dibuka catatan amalnya. Catatan amal mereka masing-masing akan dibuka sama Allah Ta'ala. Sampai ada orang yang dia ketika dipanggil sudah putus asa dia ini. Ada orang dipanggil sama Allah Ta'ala suruh maju. Akhirnya dia itu fala yara. Jadi dia itu melihat ke kanan. Ketika dia maju dia itu lihat ke kanan, noleh ke kanan. Fala yara illa ma qaddama min amalihi, kata Rasulullah. Tidaklah dia melihat kecuali semua amal-amal yang dikerjakan bersama dia. Setelah itu dia melihat ke kiri. Fala yara illa ma qaddama min amalihi, dia tidak melihat kecuali amal yang dia kerjakan juga. Setelah itu dia melihat depannya. Ketika dia melihat ke depannya, dia melihat api neraka jahanam yang sudah menyala-nyala. Akhirnya apa? Putus asa wis orang itu, hancur wis hancur-hancuran. Akhirnya ketika orang itu datang kepada Allah Ta'ala, setelah itu Allah tutup, yaitu ditutup, orang itu ditutup sama Allah Ta'ala dengan tabir. Setelah itu didatangkan catatan amal. Ketika catatan amal dibuka sama Allah Ta'ala, dibaca sama Allah Ta'ala, ditanya, apakah kamu mengakui dosa ini? Dia mengatakan, ya wahai Tuhanku. Allah tanya lagi, apakah malaikat pencatat amal zalim kepada kamu? Yaitu malaikat pencatat amal yang di kanan dan di kiri itu zalim, karena mencatat sesuatu yang kamu tidak mengamalkan. Maka mereka mengatakan, tidak wahai Tuhanku, malaikat sudah benar mencatat dan saya baru sadar akan dosa-dosa itu. Terus dibuka terus, semuanya dibacakan satu persatu sama Allah Ta'ala. Sampai akhirnya orang itu hancurlah, dia sudah putus asa. Sampai akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, wahai hambaku, dosa-dosa ini yang saya sebutkan itu, qad satartuha laka fid dunya, sudah saya tutupi bagi kamu dulu ketika di dunia. Sehingga apa? Kamu berbuat dosa sebanyak ini, tidak ada seorang pun yang tahu tentang dosa kamu. Hatta istri kamu pun gak tahu. Hatta anak kamu pun gak tahu. Kenapa? Karena saya menutupi. Saya yang menutupi dosa kamu ini. Wa ana aghfiruha lakal yawm. Hari ini dosa-dosa itu akan saya hapuskan. Orang seperti ini adalah orang yang berbuat dosa, karena manusia itu gak akan lepas dari dosa. Orang yang berbuat dosa, tapi dia itu malu terhadap dosanya. Dan dia tidak mau menceritakan dosanya. Tidak akan menceritakan dosanya kepada manusia. Dan dia berbuat dosa tidak ada sangkut pautan dengan orang. Nah itu sering saya katakan, kalaupun toh kita itu berbuat dosa, kalaupun toh ya saya katakan, kalaupun toh kita itu harus berbuat dosa, karena dorongan syahwat kita bukan malaikat. Yang pasti kita akan jatuh dalam dosa. Pasti sebuah keniscayaan yang akan terjadi. Niscaya pasti akan terjadi ini. Yaitu apa? Kita pasti akan jatuh dalam dosa. Maka kalau terjadi dosa, kita itu toh harus jatuh dalam dosa itu, cari dosa yang itu memiliki 3 sifat. Yaitu coba kita itu cari dosa. Yang dosa itu ketika kita mengerjakan itu ada sifat, 3 sifat ini. Karena penting sekali. Yang pertama, ketika kita itu mengamalkan dosa itu kita punya sifat malu. Kita itu punya sifat malu. Maksudnya punya sifat malu itu apa? Ya kayak orang malu lah gitu. Kita berusaha untuk menutupi. Berusaha untuk menutupi. Dengan cara apa? Ya kalau berbuat dosa itu bersembunyi di hutan atau bersembunyi di kamar sendirian, ditutup. Jangan sampai, namanya orang berbuat dosa lah itu. Kalau malu itu seperti apa lah orang malu berbuat dosa kan.
Jadi yang pertama itu kalau kita itu harus berbuat dosa, itu yang pertama kita harus malu. Jangan sampai bangga dengan dosa. Ngeri kalau seandainya kita itu sampai bangga dengan dosa kita. Akhadhathul izzatu bil itsm, sampai akhirnya kita itu bangga, sombong sekali dengan dosa-dosa yang sudah kita kerjakan. Itu bahaya. Kemudian yang kedua, kalau bisa itu, kalaupun toh kita jatuh dalam dosa yang kedua, jangan sampai kita ceritakan sama orang. Wes, biarkanlah urusan ini urusan saya dengan Allah Ta'ala. Saya nanti akan membawa dosa ini kepada Allah Ta'ala. Ini urusan saya lah itu. Kemudian yang ketiga, jangan berbuat dosa yang ada sangkut pautan dengan haknya orang. Maksudnya haknya orang itu apa? Seperti hartanya orang, seperti jiwanya orang, seperti kehormatan orang. Orang lain maksudnya itu. Kalau sampai dosanya itu ada kaitan dengan haknya orang, maka urusannya bukan hanya sama Allah Ta'ala saja. Urusannya panjang. Dan haknya orang itu ada tiga. Al-muslimu alal muslim haramun damuhu. Seorang muslim yang satu dengan muslim yang lain diharamkan darah. Darah itu jiwa. Dan kalau dosanya itu sampai menyangkut masalah darah, jiwa, seperti kita memukul orang, urusannya panjang. Yang pertama darah, yang kedua wa maluhu harta. Hartanya orang. Kalau sudah urusannya masalah harta itu panjang sekali urusannya itu. Apakah kalau seandainya misalkan orang itu meninggal dunia, misalkan saya dulu pernah mengambil hartanya orang. Orang itu sudah meninggal dunia, terus bagaimana cara menyelesaikan? Nggak bisa diselesaikan. Yang ada cuma nanti di hari kiamat. Bisa nggak saya selesaikan kepada ahli warisnya? Nggak bisa. Tidak bisa, harus selesaikan kepada orang itu. Harus selesai sama orang itu. Kalau nggak selesai, urusannya sampai hari kiamat. Kemudian ketiga, berkaitan haknya orang itu berkaitan dengan kehormatan. Nah, itu ghibah, namimah, fitnah. Ini semuanya bahaya. Sampai urusannya sampai hari kiamat. Kalau seandainya sampai kita berbuat dosa seperti ini. Yaitu kalau seandainya toh kita itu akan jatuh dalam dosa, cari dosa yang tidak ada sangkutan dengan haknya orang. Dosa kita itu bukan melanggar jiwanya orang, atau hartanya orang, atau kehormatan orang lain. Jangan. Kenapa? Kalau kita itu berbuat dosa untuk haknya Allah, tidak ada sangkut pautan dengan haknya manusia, Allah itu mudah memaafkan. Nah itu kalau kaidah para ulama itu, hakullah, haknya Allah, mabniyun alal musamahah. Haknya Allah dibangun di atas saling memaafkan. Allah itu mudah sekali memaafkan. Karena Allah itu maha pengampun. Sehingga gampang sekali Allah memaafkan hamba itu mudah. Tapi kalau hanya makhluk, wa hukukul ibad mabniyatun alal musyahah. Haknya makhluk dibangun di atas penyelesaian. Tidak mudah orang itu memaafkan, itu nggak mudah. Nah itu nanti kita akan menjadi orang rugi kalau kita itu dosanya itu sampai ada sangkutan dengan orang lain. Nah, kalau kita itu berbuat dosa, minimal kita itu punya 3 sifat ini. Apalagi kalau kita setelah itu bertobat, alhamdulillah. Jadi itu yang terbaik. Kalau seandainya tidak pun, maksudnya itu yang penting kita itu jangan lepas dari 3 ini. Kenapa? Nanti ketika kita disidang sama Allah Ta'ala, kita itu nanti akan ditutupi aib kita di dunia, dan di hari kiamat dosa-dosa itu akan dihapuskan sama Allah Ta'ala. Nah itu intinya nanti di hari kiamat ketika Allah datang, Allah akan menyelesaikan semua urusan hamba. Semua urusan hamba, semua fitnah, semua kedzaliman, semua itu nanti akan diselesaikan. Semuanya nanti akan diselesaikan. Jangan sampai nanti kita itu menjadi orang yang rugi. Orang yang namanya muflis. Orang yang rugi. Siapa orang yang rugi itu? Orang yang datang di hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, baca Quran, sedekah. Tapi dia mencaci maki si A, dia merendahkan si B, dia memfitnah si C, dia memukul si D, dan yang lainnya. Akhirnya apa? Pahalanya dibagi-bagi sama orang-orang yang dia zalimi. Sampai ketika sudah habis pahalanya, kok masih ada orang zalim yang belum mendapatkan pahala dia, maka nanti dosanya orang yang terzalimi itu, yang belum mendapatkan pahala, akan ditimpakan kepada yang menzalimi. Sehingga akhirnya apa? Menjadi bangkrut orang itu. Nah itu intinya kalau kita itu berbuat dosa, jangan sekali-kali dosa yang ada sangkut pautan dengan orang. Terus cari dosa apalah itu, kalau cari dosa yang itu sangkut pautannya dengan diri kita sendirilah itu. Tidak ada hanya orang yang kita langgar di hak itu. Tapi kalau sudah sampai haknya orang, apalagi orang banyak, urusannya ngeri sekali, gak main-main. Orang korupsi itu ngeri sekali.
Nah, itu Rasulullah mengatakan siapa yang Allah berikan jabatan, manistara'ahu Allahu ra'iyatan, siapa yang Allah berikan jabatan untuk ngurusi manusia, famata wa huwa ghashun bihim, kemudian orang itu meninggal dunia dalam kondisi dia itu curang, korupsi. Rasulullah mengatakan walaupun yang diambil itu cuma 1 jarum, fal jannatu haramun alaihi, maka surga diharamkan bagi orang itu. Kenapa? Karena urusannya panjang. Misalkan kita sebagai proyek lah misalkan gitu, membangun jalan yang seperti kita lihat jalan-jalan sekarang lah itu. Jalan-jalan menjadi jalan-jalan yang rusak seperti ini pasti karena ada sesuatu di sini tuh. Walaupun mungkin ada musim hujan dan yang lainnya, tapi parah sekali gitu loh. Dan kalau seandainya sampai ada yang korupsi dalam pembangunan jalan, misalkan cuma 1 aspal 1, sampai akhirnya banyak orang yang terdolimi kan itu. Kita semuanya lewat jalan rusak semua kan, kita merasa terdolimi kita, padahal kita sudah bayar kan itu. Maka apa? Maka orang yang mendolimi ini urusannya sama semua negara ini, yaitu semua sama banyak orang itu. Yang kita dolimi itu banyak orang, dan itu gak main-main. Oleh itu jangan sampai kita itu di hari kiamat membawa dosa kezaliman. Karena kalau urusan kezaliman, Allah memaafkan mudah lah itu, dosanya dia dengan Allah Ta'ala. Tapi hamba itu belum tentu memaafkan. Kalau hamba itu gak memaafkan, maka dia mesti akan meminta ganti rugi. Dan ganti rugi kita membayar dengan harta gak ada lagi manfaatnya, kecuali kalau kita membayarnya dengan pahala. Padahal di waktu itu kita sangat butuh pahala kita, tetapi nanti akan dibagi-bagi kepada orang-orang yang kita zalimi. Allah Ta'ala berfirman, waji'a yawma idzin bi jahannam, dan akan didatangkan di hari itu neraka Jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikrah. Di hari itu manusia akan sadar, tapi sudah tidak ada manfaatnya kesadaran mereka. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan wa anna lahu dzikrah, jikalau sadarnya mereka itu sebelum hari ini niscaya bermanfaat. Tetapi ketika sadarnya mereka itu setelah ini semua, maka sudah tidak ada manfaatnya. Maka ketika dia itu sadar dan dia itu menyesal terhadap apa yang dia lihat sekarang di padang mahsyar, akhirnya dia mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia akan mengatakan ya laitani, wahai jiwaku, qaddamtu li hayati, jikalau kamu dulu telah mengamalkan amal banyak, yaitu amal soleh yang banyak sebagai bekal kita menuju hari ini. Dan siapa yang nanti akan mengatakan ucapan seperti ini, laitani qaddamtu li hayati, ya laitani qaddamtu li hayati, siapa nanti akan mengatakan seperti ini? Al-Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan, yang mengatakan seperti ini orang yang mukmin dan orang yang pelaku dosa dan maksiat, orang yang taat dan orang yang bermaksiat, ini semuanya nanti akan mengatakan seperti ini. Maka beliau mengatakan yandamu makana salafa minhu minal ma'asi in kana asiyan. Yang mengatakan seperti ini adalah orang-orang yang pelaku dosa dan maksiat ketika di dunia. Jikalau mereka itu dulu tidak bermaksiat dan mereka itu mengamalkan ketaatan. Wa yawaddu law kana isdada minat ta'at. Dan ini juga akan dikatakan sama orang-orang yang ahli ibadah. Mereka nanti akan mengatakan, jikalau saya dulu mengamalkan lebih banyak daripada yang sudah saya amalkan. Sehingga orang yang taat ibadah akan menyesal. Mereka berharap bahwa mereka belum maksimal selama ini. Kalau ada kesempatan yang kedua, kita dikembalikan ke dunia, kita akan semangat lagi untuk beramal soleh. Apalagi orang-orang pelaku dosa dan maksiat, pasti mereka lebih menyesal lagi. Sampai Rasulullah SAW beliau bersabda, bukan dari Rasulullah tapi dari Muhammad bin Abi Umairah, beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Lau anna abdan kharra ala wajhi min yaumi walad min yaumin wulida ila an yamuta haraman fi ta'atillah." Jika seandainya ada seorang hamba yang dia sejak lahir sampai orang itu mati
tua renta semuanya mengamalkan ketaatan. Yaitu dari kecil sampai tua renta, dia itu tidak pernah bosan mengamalkan ketaatan, berbuat taat terus. Berarti dia itu mengamalkan ketaatan banyak sekali. La haqirahu yaumil qiyamah. Niscaya dia akan menganggap amalnya itu enggak ada apa-apanya di hari kiamat. Walawadda annahu yuraddu ila dunya. Dan dia itu berangan-angan jika seandainya dia dikembalikan lagi ke dunia. Kaima yazdadu minal ajri was thawab. Untuk apa? Untuk menambah lagi ketaatan. Menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang ahli ibadah saja menyesal. Apalagi pelaku dosa dan maksiat. Yaitu kalau pelaku dosa dan maksiat wajar. Mereka pasti akan sangat-sangat menyesal. Tetapi kalau orang yang ahli ibadah, mereka pun juga rupanya akan menyesal. Menyesal kalau seandainya mereka itu belum maksimal. Maka Allah Ta'ala mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka nanti akan mengatakan, jikalau saya dulu telah mengamalkan amal banyak. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Di hari itu tidak ada seorang pun yang paling keras azabnya kecuali ya di hari itu, yaitu azabnya Allah Ta'ala. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Tidak ada seorang pun yang bisa mengikat dengan ikatan yang paling keras kecuali hari itu, yaitu kecuali di hari itu, yaitu sama malaikat Zabaniyah. Yaitu kalau urusan azab nanti Allah yang akan mengazab, kemudian ada malaikat Zabaniyah yang siap untuk menangkap mereka. Kullama aradu ay yakhruju minha uidu fiha. Setiap orang-orang yang diazab dan mereka ingin keluar dari azab, ditangkap sama para malaikat, kemudian dijebloskan lagi ke neraka jahanam. Itu kalau orang-orang yang pelaku dosa dan maksiat. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, tapi ada orang-orang yang mereka itu lepas dari azab, mereka juga tidak diikat oleh para malaikat, tetapi mereka disuruh untuk berkumpul dengan hamba-hamba yang diridhoi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Kalau kita perhatikan nanti jiwa itu dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama namanya jiwa yang mutmainnah, kemudian jiwa yang lawamah, kemudian yang ketiga jiwa yang ammarah. Jadi disebutkan kalau dalam Al-Quran itu ada 3 macam. Jiwa manusia itu ada 3 macam. Tinggal nanti kita itu lebih cenderungnya kemana jiwa kita ini. Itu sifat jiwa manusia itu ada 3. Ada yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ini jiwa yang pertama. Yang kedua jiwa yang lawamah, yaitu nafsul lawamah, jiwa-jiwa yang tercela. Kemudian yang ketiga, innan nafsa la ammaratum bisu, jiwa yang ammarah, yang terus menjerumuskan kepada dosa dan maksiat. Bedanya apa nanti 3 jiwa ini? Kata para ulama, jiwa yang pertama dinamakan dengan mutmainnah, jiwa yang tenang. Yaitu apa? Jiwa yang tenang ketika dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau kita itu dekat sama Allah itu ketika kayak gambarnya kita itu dekat sama orang yang kita cintai gitu. Kita punya wanita yang sangat kita cintai, istri kita misalkan. Ketika kita bisa berkumpul dengan istri kita itu rasanya tenang jiwa kita ini. Nah, itu namanya mutmainnah. Kita punya teman akrab yang sangat akrab sekali lah orang itu. Subhanallah, lama nggak bertemu, setelah itu kita bertemu. Sampai akhirnya kita bisa ngobrol bareng, kita bisa kumpul bareng, rasanya itu tenang, senang sekali jiwa kita ini. Orang-orang yang mutmainnah itu senang, gembira, tenang, tentram ketika dia itu bersama dengan Allah Ta'ala. Sehingga apa? Dia akan menikmati ibadah ketika mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sehingga seakan-akan ibadah itu menjadi luapan ketika kita itu merasa ada masalah. Dan itu memang orang-orang yang mulia yang bisa seperti itu. Nah, itu Rasulullah ketika punya masalah, maka Rasulullah mengatakan, ya Bilal, arihna bis sholah, tolong segarkan jiwa kita dengan sholat. Yaitu seakan-akan sholat itu rekreasinya mereka, refreshingnya mereka sholat itu. Kenapa? Karena mereka dekat sama Allah Ta'ala. Tenang ketika mereka itu bisa dekat sama Allah Ta'ala. Ini jiwa yang namanya mutmainnah. Yang kedua, jiwa yang lawamah. Lawamah itu apa? Lawamah itu nanti kata para ulama, ada beberapa tafsir tentang lawamah. Yang pertama, lawamah itu tercela. Maksudnya tercela itu apa? Kita sendiri mencela diri kita.
Yaitu kita sendiri saja mencela diri kita. Kenapa? Jiwa kita itu ya terkadang baik, terkadang jatuh lagi kepada keburukan. Baik, setelah itu jatuh lagi kepada keburukan. Bahkan terkadang kita itu sampai menyesal terhadap perbuatan dosa kita gitu loh. Sampai terkadang kita berbuat dosa dan maksiat, setelah itu kita menyesal, sampai akhirnya kita mencela diri kita. Nah, ini dinamakan dengan jiwa yang lawamah, jiwa yang tercela. Tercelanya kenapa? Karena dia itu punya kebaikan dan keburukan. Keburukan itulah yang membuat dia itu tercela. Kemudian yang ketiga namanya jiwa yang amarah. Kalau amarah lebih dominan dosa dan maksiat. Bahkan dia itu lebih gemar dosa dan maksiat. Seger kalau dia itu berbuat dosa dan maksiat, itu dinamakan jiwa yang amarah. Kalau dia itu sudah mendekat sama Allah Ta'ala, nggak ada kehidupan, sehingga nggak tertarik sama sekali untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau untuk berbuat dosa dan maksiat, seger. Dia orang yang pahlawan untuk berbuat dosa, orang yang paling pertama berbuat dosa. Itu namanya jiwa yang amarah. Nanti kita bisa melihatlah, menimbang diri kita itu nanti yang mana, jiwa kita itu nanti yang mana, nanti akan kelihatan. Maka Allah Ta'ala mengatakan, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, pulanglah kamu kepada Tuhan kamu. Yaitu setelah kamu menyelesaikan urusan dunia, setelah itu kamu pulanglah kepada Tuhan kamu yang menciptakan, radiyatan mardiyah, dalam kondisi kamu ridho dan kamu diridhoi sama Allah Ta'ala. Yaitu kamu ridho sama Allah Ta'ala dan Allah ridho sama kamu. Kapan ini? Yaitu ucapan ini itu kapan akan diucapkan? Ucapan ini itu, maka kata para ulama, ini diucapkan sebelum kita meninggal. Yang kedua, diucapkan ketika kita bangun dari kubur kita. Jadi sebagai ulama mengatakan 2 kali nanti kita akan mendapatkan ucapan seperti ini. Yang pertama, kita nanti akan mendapatkan ucapan ini sebelum kita itu meninggal dunia. Ketika malaikat maut ingin mencabut nyawa kita, maka nanti malaikat mengatakan, ya ayyatuhan nafsul thayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah kamu dari jasad kamu itu untuk menggapai ridhonya Allah Ta'ala. Nah, itu ketika kita itu meninggal, nanti orang-orang yang beriman, ketika dia itu meninggal dalam kondisi tenang sekali, enggak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Kenapa? Karena malaikat mengatakan seperti itu. Dan indah sekali kematian ketika kita itu enggak ada rasa takut. Mati tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Seperti Allah Ta'ala mengatakan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, maka nanti para malaikat akan turun. Kapan turunnya? Itu ketika mau meninggal orang itu. Kemudian malaikat mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, kalian jangan takut dan kalian jangan sedih. Takut untuk masa depan, sedih untuk masa lalu. Yaitu bahwa untuk masa depan kamu gak usah takut lah. Kamu nanti akan masuk alam kubur, akan masuk di alam akhirat, gak usah takut. Kamu punya hutang, kamu punya keluarga, kamu punya anak, gak usah sedih. Kamu punya dosa dan masa selama ini, gak usah sedih. Kenapa? Karena semuanya akan diberesi semuanya sama para malaikat. Ketika kita meninggal dunia dan kita itu seperti ini, maka kematian kita itu sangat menyenangkan. Sehingga kematian itu sangat indah bagi orang-orang yang dia itu mendapatkan kabar seperti itu. Tapi bagi orang-orang kafir, ketika mereka mau meninggal dunia, mereka datang mengatakan, wahai jiwa yang kotor, keluarlah kamu dari jasad kamu ini untuk menggapai azab Allah dan murkanya. Sehingga apa? Akhirnya ketakutan, takut. Demikian juga sedih yang luar biasa. Sedih terhadap amal-amal yang lalu, kenapa dia berbuat dosa dan maksiat. Takut untuk masa depannya, bagaimana alam kuburnya, bagaimana alam akhiratnya. Sehingga kematiannya itu menjadi musibah bagi orang itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu. Dan Allah Ta'ala juga firmankan di dalam ayat yang lain, seperti Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 62, "Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haq." Setelah itu mereka akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala, Tuhan mereka yang benar. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat 43, "Wa anna maraddana ilallah." Dan tempat kembali kami kepada Allah Ta'ala, yaitu kita nanti akan kembali kepada Allah Ta'ala. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam kondisi kamu ridha dan kondisi kamu diridhoi sama Allah Ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, silakan kamu bergabung dengan hamba-hambaku, kumpul kamu bersama hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke surgaku.
Ini siapa? Yaitu kepada siapa ayat ini diturunkan? Maka menjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan diturunkan kepada Hamzah ketika meninggal dunia. Ada juga yang mengatakan diturunkan kepada Utsman bin Affan. Ada juga yang mengatakan enggak, ini lafadznya umum kepada jiwa-jiwa yang mukmin, jiwa-jiwa yang tenang. Semuanya nanti akan merasakan seperti ini. Ada sebuah riwayat disebutkan oleh Imam Muhammad bin Muntir Al-Harawi dalam kitab beliau namanya Kitab Ajaib. Beliau membawakan sebuah riwayat dari Uqbah bin Razin Abi Hashim. Dia mengatakan, "Usirtu fi biladir Rum." Saya pernah tertawan di Romawi. Ketika saya perang sama Romawi, kemudian saya itu tertawan. Dan saya bersama 3 orang sahabat saya. Jadi 4 orang yang tertawan. Fajama'an al-Malik. Maka kemudian Raja Romawi mengumpulkan kami. Yaitu para tawanan perang dikumpulkan. Wa aradu alaina dinahu. Kemudian Raja memberikan 2 pilihan. Pilihan yang pertama, kamu masuk agamanya mereka, agama Kristen, nanti kamu akan dibebaskan. Itu yang pertama. Ala anna manim tana'a darabtu unuqahu. Pilihan yang kedua, kalau tidak mau saya penggal leher dia, yaitu dihukum mati. Jadi pilihannya 1 dari 2. Kamu masuk agama Kristen, murtad dari Islam, atau penggal leher kamu. Fartadda salasatun. Yang 3 orang murtad. 3 orang murtad. Wajah ar-rabi' famtana'a. Kemudian yang keempat, dia tidak mau. Dia tidak mau untuk murtad dari agama. Fadurubat unuquhu. Sampai akhirnya ditebas lehernya, dihukum mati orang itu. Wa al-qara'sahu fi nahrin hunaka. Setelah itu raja melempar kepalanya orang itu di sungai, dialirkan ke sungai. Farasaba fil ma'i tsumma tafa ala wajhil ma'. Setelah itu kepalanya itu tenggelam di sungai itu. Setelah itu tiba-tiba naik lagi kepalanya itu. Naik lagi kemudian menatap. Matanya itu menatap kepada 3 orang yang murtad. Wa nadhara ila ulaikan salasati. Setelah itu menatap kepada 3 orang itu. Faqala. Kemudian kepala yang sudah mati tadi itu mengatakan kepada 3 orang itu, ya fulan, wa ya fulan, wa ya fulan. Yunadihim bi asma'ihim, dipanggil satu persatu, wa ya fulan, wa ya fulan, wa ya fulan. Sebutkan nama-namanya. Setelah itu orang yang mati ini mengatakan, qalallahu ta'ala fi kitabi. Allah Ta'ala sudah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kamu kepada Tuhan kamu dalam kondisi ridha dan kamu diridhai. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam rombongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke surga. Setelah membaca ayat ini, tiba-tiba kepalanya tenggelam lagi, setelah itu hanyut ke air. Qala fakadatin nasara an yuslimu. Hampir semua orang Kristen masuk Islam. Yaitu karena kejadian ini. Fawaqa asarirul malik. Sampai singgasana kerajaan sampai roboh gara-gara kejadian ini. Waraja ulaika salasatu ilal Islam. Akhirnya 3 tawanan tadi yang murtad, setelah itu mereka semuanya kembali kepada Islam. Maka ketika mereka masuk Islam, wajah al-fida min indil khalifah Abi Ja'far al-Mansur. Setelah itu datang raja kaum muslimin namanya Abu Ja'far al-Mansur untuk menebus 3 orang itu. Ditebus, dibayar, kemudian akhirnya dibebaskan. 3 orang itu dibebaskan dan tawanan-tawanan kaum muslimin dibebaskan. Intinya di sini intinya bahwa kematian itu pasti akan datang. Kita semuanya akan mati, tapi bahagia sekali kalau kita itu mati dalam kondisi radiyatan mardiyah. Kita ridho kepada Allah sebagai Tuhan kita dan kita diridhoi sama Allah Ta'ala. Tapi untuk sampai tingkatan seperti ini, mati dalam kondisi radiyatan mardiyah itu tidak mudah. Kita perlu jiwa yang tenang. Dan untuk menjadi jiwa yang tenang itu harus merasakan lezatnya ibadah, merasakan indahnya kelezatan ketika kita itu bisa bersama dengan Allah Ta'ala dalam ibadah-ibadah kita bersama Allah Ta'ala. Ya, sampai sini alhamdulillah kita sudah selesai tafsir surat Al-Fajr, 3 pertemuan secara ringkas membahas surat Al-Fajr. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk di surat yang berikutnya. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain.